Oh, oke, Sakura nggak bisa ya. Minta Andrew deh. Andrew boleh pimpin doang, Andrew. Oke. Andrew ada di sana. Yuk. Oke, siapa yang mau pimpin doang nih? Andrew sepertinya juga belum bisa. Nas ya deh, Nas. Silakan Nas, pimpin doa Nas, boleh ya. Halo Nas. Suara Kabaner oke kan ya, jelas ya? Jelas, Oke Pak. ya, jelas ya. Oh, Hanif aja ya. Nif, boleh Nif, silakan Nif. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you buat Hanif. Kita kemarin sampai di latihan soal ya, betul ya? Latihan soal yang apa? Permutasi siklis berulang sama ini ya, sama dengan unsur yang sama ya. Mm-mm. Nah, yuk, Kabaner share screen yuk. Coba tolong lihat ini kira-kira udah pernah kita kerjain belum ya? Ini tentang permutasi berulang. Oke. Bener ya, kita masih sampai di situ ya, minggu lalu ya. Udah? Yang ini udah belum? Permutasi berulangnya udah belum? Sudah dikerjakan belum ya yang ini? Udah pernah dibahas kalau nggak salah, Pak. Udah ya, yang ini udah ya. Oke, berarti kita next ya. Oke, sip. Thank you, Felix. Oke. Nah, sekarang kita belajar kombinasi. Oke. Nah, kombinasi itu apa sih? Ini juga belum ya? Kombinasi belum kan? Belum ya? Kalau dilihat dari rumusnya belum, Pak. Oke, belum dibahas ya. Nah, permutasi sama kombinasi bedanya adalah di pengambilannya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan. Ya, kombinasi itu susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nangkep ya perbedaannya ya. Namanya kombinasi, berarti banyak bentuk di sana ya, tanpa memperhatikan urutan. Oke. Nah, banyak R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, dirumuskan sebagai berikut. N, kombinasi R itu banyak unsurnya, sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini khusus untuk R unsurnya lebih kecil dari N-nya. Ya. Oke. Ya, jadi bedanya permutasi sama kombinasi itu di pengambilannya. Kalau permutasi memperhatikan susunannya, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan. Ya, itu perbedaannya. Silakan dicatat dulu. Kalau udah kita lanjut.
Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Oh iya, oke, ini dari ranah Lampung ya, adik-adik ya. Nggak apa-apa. Kak Bandar juga baru sekitar tadi 9:53-an open ininya, open Google Meet-nya ya. Oke, oke. Thank you lo sudah all out buat yang di Lampung. Yuk lanjut yuk. Ini ada pertanyaan nggak buat adik-adik semua? Nggak ada ya? Oke. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ini ada kombinasi eh, contoh latihannya. Ini N-nya ada 12. Ini N. Oke. Ini R-nya unsurnya itu ada 8. Ya. So, tadi kalau pakai rumus yang tadi, itu kan syaratnya R-nya harus lebih kecil dari N. Syaratnya ini jangan lupa. Ya. NCR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dibagi R faktorial. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Nilai si R-nya harus lebih kecil dari si N-nya. Ya. Oke. Yuk, lanjut ya. Kalau dia kombinasi 8 dan 12, itu maka 12 faktorial dibagi dengan, kenapa dia akhirnya di sini ada 4 faktorial? 4 itu dari mana sih? N dikurang R, Pak. N-nya 12, R-nya 8. 12 kurang 8 masih 4 ya? Atau sudah berubah? 4, Pak. Masih 4 ya, belum berubah ya. Thank you ya. Jangan kejebak sama Kak Bandar ya. Oke, berarti kan ini kalau yang A berarti kan N-nya 12, C 8 ya. Berarti ini 12 faktorial dibagi 12 dikurang 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Ya. Nah, lalu baru ke sini kan. Nah, 4 itu asalnya dari sini, 12 kurang 8. Jadi 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, 8 faktorialnya kan coret aja ya. Kebanyakan, kegedean gitu ya. Kegedean. Oke, berarti tinggal 12 kali 10 kali 9. 11 dulu ya. Kalau habis 12, 10. Ini nggak beres nih Kak Bandar. Berarti 12 kali 10, 11 kali 10 kali 9 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Ini Kak Bandar coba jabarkan yang A ini kenapa bisa jadi seperti ini, 4. Nah, langkahnya begini. Mana tahu ada yang bingung gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang kombinasi? Ini masih kombinasi yang unsurnya lebih kecil dibanding jumlahnya, N-nya. Gimana, Vel? Berarti nggak mungkin kalau misalnya kayak 8C12 gitu ya, Pak. Heeh. Harus awalannya lebih besar daripada akhirannya. Iya, N-nya harus lebih besar, syaratnya harus terpenuhi kalau mau pakai rumus yang itu. Ya. Jadi nggak mungkin si banyak unsurnya itu melebihi dari jumlah sampelnya. N itu kan jumlah sampel kan. Oke. Jadi kan nih sampel banyak nih. Nah, di dalam sampel itu kan ada beberapa unsur. Jarang terjadi atau nggak pernah terjadi, banyak unsurnya lebih banyak dari banyak sampelnya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Oke, nangkep ya. Misalkan ada 20 sampel. Pasti kan ada isinya merah 5, putih 4, atau hitam 7. Nah, itu kan kombinasi kan. Nah, tidak pernah banyak unsurnya melebihi banyak sampelnya, itemnya gitu ya. Itu untuk kombinasi. Maka selalu syaratnya banyak unsurnya lebih kecil dari banyak sampelnya. Oke? Tapi kalau sama dengan mungkin nggak, Pak? Sama dengan nggak pernah sih, Vel. Selalu lebih kecil. Misalkan 10
Kan misalkan ada 2 unsur, kecuali satu item itu cuma satu unsur. Ya, kalau satu unsur kan berarti R-nya juga satu kan. Kan bukan ngomongin misalkan 10 item, 10 misalkan bola warna merah. Nah, unsurnya kan cuma warna merah, ya kan? Hanya satu unsur toh, gitu. Iya, Pak. Nangkap ya? Oke. Oke ya. Gak bingung ya sampai di sini tentang kombinasi ya. Lebih mudah sih kombinasi dibanding yang permutasi. Kalau Kak Bandar lebih suka yang kombinasi. Jadi dia karena tidak memperhatikan urutan, itu lebih mudah buat kita dibanding dengan yang permutasi. Urutannya kayak kemarin kan, A, jadi unsur yang sama kita perhatiin, ya kan? Dibanding yang kombinasi. Kalau kombinasi ya acak aja, random aja gitu. Nanti kata-katanya diambil secara acak. Biasanya gitu kombinasi clue-nya. Clue-nya kombinasi itu ada kata-kata diambil secara acak biasanya gitu. Tergantung soalnya nanti, ya. Oke? Nah, coba kita beresin dulu. Benar nggak kira-kira jawabannya 495 buat yang A? Coba koreksi dulu. Mana tahu ini pengerjaannya belum tepat. 12 kali 11 kali 10 kali 9 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau yang udah dapat jawabannya betul atau salah, tolong kasih tahu ya. Benar nggak jawabannya? Bener, Kak. Oke ya. Nah, sebelum ke sana adik-adik kita lanjut. Kak Bandar mau pastikan dulu. Ini kan kalian mau ujian nih, ya kan? Mau PAJ atau uji kesetaraan. Yang sampai hari ini ada kendala buat persyaratan ujian siapa? Selain Andrew. Andrew tuh rapotnya tertukar waktu kelas 11. Yang lain ada nggak? Ada nggak adik-adik? Aman ya semua ya? Sudah aman ya persyaratannya ya? Bi, gimana Bi? Aku masih tunggu rapot yang kelas 12. Oh, yang semester ini ya? Semester lalu ya? Iya. Oke. Nanti kabarin Kak Bandar ya. Siapa tahu ada nilai yang belum ini nanti Bianca bisa follow up tutornya ya. Iya. Ya, Bi? Oke, Kak. Oke. Ya, oke. Thank you, Bi. Makasih. Ada lagi selain Bianca? Felix gimana, Fel? Kalau persyaratannya tabelnya kapan bakal diupdate ya, Pak? Biasanya dikasih link Google Drive untuk kalian bisa lihat siapa-siapa aja yang ini. Nah, coba nanti tanya ke admin, ada di grup ujian paket C aja ya. Boleh nggak Miss minta atau kakak admin boleh nggak minta siapa aja yang sudah mengumpulkan, list yang sudah mengumpulkan dan sudah lengkap gitu. Nanti biasanya dibikinin kayak tabel gitu, nanti kalian bisa lihat apa aja yang kurang atau sudah lengkap gitu ya. Nanti tolong follow up di grup ujian paket C. Semua ada di grup kan? Sekalipun itu ada cuman orang tuanya atau ada kalian doang. Nah, tolong diingetin adminnya supaya direkap ya. Data-data yang sudah masuk tolong direcap. Nanti kalian bisa lihat apa kekurangannya atau sudah lengkap gitu ya. Oke? Batas pengumpulannya kapan ya, Pak, berkasnya? Harusnya sih kemarin 31 Desember. Harusnya ya. Harusnya 31 Desember kemarin gitu. Tapi kalau untuk rapot bisa menyusul. Cuman kalau untuk akte lahir, terus ijazah paket B, lalu foto-foto itu harusnya 31 Desember kemarin. Kalau Oh, rapot kelas 12 semester 1 kan karena memang ada beberapa yang belum lengkap dan belum beres tuntas nilainya. Nah, itu supaya bisa menyusul sih sebenarnya ya. Gitu. Oke. Kak Bandar titip adik-adik follow up nanti di ujian paket C untuk recap
persyaratan ujiannya siapa aja sih Kak yang udah gitu. Boleh kok nanya ke admin gitu. Nanti akan direkap, akan dikasih link gitu ya. Oke, Pak. Iya. Oh, Nasya ijazah paket B-nya masih di ini ya, masih di HSPB ya. Ijazah paket B ya berarti ya. Mm-mm. Oh, udah diambil. Oke. Berarti udah langsung dikumpulin ya. Nah, itu kadang suka miss ya adik-adik. Karena kita udah kelamaan. Nah, ada baiknya nanti kalau misalkan sudah lulus, yang paket C, adik-adik kalau misalkan udah ada informasi tentang ijazah sudah selesai, langsung diambil, jangan nunggu-nunggu lagi. Nah, mungkin nanti buat yang ranah Lampung, nanti nggak tahu gimana, apakah tetap nanti Kak Bandar yang akan kirim ke sana. Nah, nanti bisa lah nanti kita ini ya sama Pak Ben ya. Gitu, nanti gampang lah. Bisa kita tektokan. Oke, yang A benar nggak jawabannya? 495. Benar. Oke, kata Felix benar. Yang lain? Benar ya? Oke, ya sekarang kita cek yang B. Yang B itu kenapa sih bisa jadi 8? Nah, mana tahu ada yang bingung kenapa bisa jadi 8 tiba-tiba di sini. Ya, kita ganti yang B. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Yuk, kita coba yang B sekarang sambil kita cek ya. Kombinasi 10 dan 2. Ininya 10, N-nya. R-nya 2. Oke. Jadi tinggal 10 faktorial dikurang 8 faktorial. Dibagi 8 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya karena ada 8 faktorial di sini coret aja 8-nya ya. Tinggal 10 kali 9. Dibagi dengan 2 kali 1. Ini kan coret aja nih. 10 bagi 2 kan 5 ya. 5 kali 9 tuh berarti 45. Gitu. Kenapa sih 8 faktorialnya Kak Bandar coret? Kemarin kan udah Kak Bandar jelasin ya. Kira-kira masih ingat nggak? Gimana nih? Karena penjabaran dari 10 faktorial kan ada 10 dan 8 sampai 1. Iya, Kalau ya 8 faktorial juga sama kan, tinggal dicoret. iya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Mempersimpel kerjaan ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Aman nggak sampai di sini adik-adik? Aman ya? Nah, tadi sekarang Kak Bandar tanya nih. Kemarin kan kita nggak ada kelas. Karena Kak Bandar ada ini kan keperluan. Kira-kira kita mau ganti kapan kelasnya? Kapan adik-adik bisa? Kak Bandar bisa Jumat itu pagi. Jumat pagi pada bisa nggak? Nggak bisa ya, Vel? Kenapa, Vel? Ada latihan buat audisi, Pak. Oh, latihannya jam? 9:30. Oke. Oh, 9:30 ya. Kalau kita mulai jam 8 kurang atau setengah 8, oke nggak? Kayaknya belum tentu bisa, Pak, soalnya dipotong waktu persiapan dan di Oh, jalan. oke. Tapi kalau misalkan pas lagi di jalan bisa sambil dengerin, ya oke ya? Mungkin bisa, Pak. Kalau nggak, Felix dengerin rekamannya aja, Pak. Oh, oke. Tapi usahain nanti sambil ini denger hadir ya, ya, Vel. Ya, Felix usahakan ya, Atau Pak. ada saran yang lain? Mau kalau nggak Jumat pagi, mau kapan? Ada yang lain mungkin sarannya? Atau udah dilewat aja gitu yang kemarin udah dapat skip aja gitu nggak apa-apa gitu. Gimana? Pak Bandar cuma bisa hari Jumat pagi ya. eh Kamis besok sebenarnya bisa. Cuman tetap pagi juga. Cuman kan Kamis kalian kan ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan pembagiannya bukan per kelas gitu kan.
berjenjang kan, intermediate sama yang basic. Bener ya? Basic itu Iya. yang buat yang basic ya. Nah, di sini ada yang ikut basic nggak? Oh, Bianca ikut basic. Oke, nah itu dia. Bentroknya di situ. Gitu. Atau mau nanti siang? Nanti siang setelah jam 12 berarti ya, Pak? Iya. Oke nggak? Oh, nggak bisa tuh. Nah, siangnya nggak bisa. Jadi kita skip aja nih. Kalau minggu gimana, Pak? Oh, Minggu. Yang lain gimana? Minggu keganggu nggak waktu me time-nya? Kak Bandar Minggu biasanya ada pemotretan sih. Gitu. Atau Sabtu deh, Sabtu. Sabtu oke, Kak Bandar Sabtu oke. Sabtu pada Sabtu oke? pagi ya, Pak? Ya? Pada oke ya Sabtu ya? Sabtu Ah, pagi ya? iya. Sabtu ada yang kondangan nggak? Atau ada yang lagi mantenan nggak? Belum ada kan? Waduh. Mana tahu yang tiba-tiba Kak Bandar dapat undangan dari kalian. Kak, aku mau manten. Wah, Hanif masih lari. Jam berapa nih beres larinya nih? Jam 9, jam 10. Oh, oke. Berarti kita mulai jam 10-an. Boleh. Boleh ya? Sabtu jam 10 aman ya? Ya, Kak. Yang lain 40 menit gimana? doang kan ya, Pak? Ya, 1 jam doang, 45 menit doang. Heeh, gitu. Ah, ya. Kak Bandar juga sering lari sih, tapi banyak kan lari dari kenyataan gitu. Jadi nggak fokus lari. Waduh. Kayak kemarin ke Surabaya tuh lari dari kenyataan, lupain anak istri dulu, jalan-jalan gitu. Ya, gitu ya. Jadi Sabtu jam 10 atau jam 9? Jam 10 aja lebih aman ya. Atau mau jam 9 nih? Jam 10 aja, Kak. Jam 10, oke ya. Berarti kita Sabtu jam 10. Di sini yang bisa Sabtu jam 10 siapa lagi? Rana Lampung oke, Felix oke, Nasya oke. eh Felix oke, Hanif oke, ada yang lain nggak? Nanti kita umuminnya di grup Med 12 aja ya. Jadi nggak usah di grup besar ya. Oke, oke, sip. Nanti yang Rana Lampung bolehlah nanti masuk ke grup Med kelas 12, jadi kalian bisa tetap tahu perkembangannya ya. Nanti kan kita sudah satu komunitas ya. Oke. Thank you adik-adik semua. Jadi kita Sabtu jam 10 ya. Nah, nanti nggak tahu kelas 11-nya mau jam berapa nih. Atau hari apa. Gitu ya. Oke. Yuk lanjut yuk. Kita lanjut sekarang. Ini soal realnya ya. Ini kan masih masih langsung rumus ya. Kita lihat soal realnya dulu. Nah, ini contohnya tentang soal kombinasi. Ya, ada sebuah kantong berisi 6 buah kelereng putih, 4 kelereng merah. Berarti total ada berapa kelereng? Ada 6 kelereng putih, 4 kelereng merah. Total ada berapa kelereng? 10. Oke. Karena Lampung jarinya kelihatan 10 ya. Nah, dari kantong itu dapat diambil 4 buah kelereng. Nah, diambilnya 4 buah kelereng ya. Berapa banyak pilihan untuk mengambil kelereng itu yang terdiri dari misalkan yang A, 3 kelereng putih, 1 kelereng merah. Tanpa memperhatikan urutan ya. Dia mengabaikan urutan. Ini ngomongin kombinasi. Terus yang B, 2 kelereng putih dan 2 kelereng merah. Oke? Nah, kira-kira gimana kalau kalian ketemu soal begini, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Dikali? Iya. Dikali? Iya. Dikali ya? Iya, Pak. Oke. Kali ya? Dikali dengan apa? Teresia. Teresia. Sama kelereng merahnya. Yaitu 6 kombinasi 3 Oh. dikali 4. Oh. Oke, good. Yang lain ada yang mau coba? Nanti kita bahas hasilnya ya. Ini kita bahas hasil
Oke. Yuk, yang lain gimana? Kata Teresia atau teman-teman dari Rana Lampung dikali. Kalau kata yang lain seperti apa? Berarti 3 kelereng putih. Nah, kita lihat dulu yang putihnya ya. Total tadi ada berapa kelereng? 6 kan? Nah, sekarang kita coba bikin begini ya. Yang A dulu. Yang A itu kombinasi dari 6 kelereng, tapi 3 unsur. Kelereng putihnya ya. Nah, kalau kalian ketemu kata dan di sini, tadi betul yang dibilang teman-teman dari Ranah Lampung, dan itu punya arti adalah dia dikalikan. Oke, berarti kombinasi 4, 1. Ini dia. Coba cari dulu buat yang A. Kalau ketemu kata dan, itu berarti bukan ditambah, tapi dikalikan ya. Jangan salah, bukan ditambah, tapi dikalikan. Oke. Yang A 20 dikali berapa ya, Pak? 20 dikali 4 berarti 80 ya? 80. Salah. Oke, nggak apa-apa. Sip. Thank you, Felix. Jawaban Felix 80. Yang lain? Delapan 80 Pak. juga, Teresia. Oke. Thank you, Teresia dan teman-teman Rana Lampung. Kalian jago-jago ya. Udah pernah dipelajarin ya sama Pak siapa? Udah pernah belajar ya sebelumnya ya tentang peluang ya? Belum? Ya, peluang. Lagi belajar Pak. Nanti adik-adik Rana Lampung boleh dong. Nih, udah ya? Nanti adik-adik. Oh iya, lagi belajar juga. Oke, thank you. Ya, ya, thank you. Suaranya menggaung ya. Kak Bandar ngomong karena di sana pakai speaker adik-adik. Mereka satu laptop itu bisa 3 sampai 4 orang atau bahkan 5 orang gitu. Jadi belajar barengan. Ya. Oke, 80. Kita cek yuk. Kombinasi 63 dikalikan dengan kombinasi 41. Kombinasi 63 itu kan berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, ini 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 1 faktorial. Ini coret ya, tinggal 4 nanti ya. Nah, ini coret salah satu aja, berarti ini tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 4 ya. Ini kan tersisa 4 dong ya. Ini 2, ya 6 bagi 3 2 kan? 4 bagi 2, 2 ya. Jadi 2 kali 2 kali 5. Itu 20 ya. 20 kali 4 sama dengan 80. Oke, sip. Ya, yuk. Jadi kalau ketemu kata dan bukan di jumlah ya, hati-hati. Nanti ini keluar di PAJ, adik-adik benar harap untuk di PAJ, peluang tentang kombinasi atau permutasi nanti Kak Bandar keluarin. Ya. PAJ yang buat soalnya Kak Bandar, bukan yang lain gitu ya. PAJ itu soalnya dari sekolah. Jadi Kak Bandar harap kalian bisa pelajari apa yang sudah Kak Bandar kasih. Oke? Ya. Oke, sip. Yang B coba. Kalau 2 kelereng putih
dan 2 kelereng merah. Kombinasinya seperti apa? Coba dikerjakan dulu. Yang B ya. Sembilan puluh Pak. 90. Wih, cepet ya. 90. Wih, Luar biasa. luar biasa. Yang lain, yang lain? Oke, yang lain ada? Apakah sama jawabannya atau ada jawaban lain selain 90? Sembilan puluh juga, Kak. Berarti kombinasinya berapa aja? Sama, Pak. Kombinasinya berapa jadi yang B? C berapa? 42 ya? 62. 62. Oke. Putih 6 ya? Oke, C 62 dikali dengan C 42 ya? Oke. Berarti ini 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, 4-nya coret ya. Berarti tinggal 6 kali 5 bagi 2. Lalu dikali dengan ini coret. Tinggal 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Bagi 2 aja ya. Kali satunya oke lah. Tulis aja bisa. Ini coret 4 bagi 2 itu 2. Ini 3. Berarti 15 kali 6 ya. Sama dengan 15 kali 6. Sama dengan 90. Oke. Ada yang kebingungan sampai di sini tentang kombinasi? Jadi kira-kira nanti contohnya begini soalnya. Adik-adik Benar harap dipelajari lagi. Waktu kita tinggal persiapan untuk PAJ itu tinggal sedikit ya. Gimana, Vel? Kalau perkalian kombinasinya bisa sampai berapa, Pak? Tergantung. Nanti misalkan kalau ini misalkan kan cuma 2 unsur. Merah dan putih kan. Nah, nanti Iya. misalkan kalau dia ada 3 ya berarti misalkan merah, putih, kuning. Berarti kali lagi. Gitu. Ya. Oh, oke. Oke, nangkep ya. Jadi karena ini masih cuma 2 unsur berarti cuma 2 perkalian gitu ya. Nanti misalkan merah, putih, kuning, hijau. Berarti nah itu kalian bisa kalikan aja. Ya, sesuai kombinasi yang ditanyakan. Aman sampai di sini? Aman? Oke, kalau aman, ada yang mau bertanya nggak? Adakah yang mau bertanya? Nanti tolong notes ya di grup matematika kelas 12 kita untuk ganti hari Selasa kemarin jam 12, jam 10 hari Sabtu ya. Biar Kak Badar juga nggak lupa. Sudah? Yuk, kita lanjut yuk.
kita belajar sekarang tentang apa itu eh, ruang sampel, apa itu kejadian, apa itu percobaan. Ya, kita back to basic-nya dulu, biar kalian ngerti. Ya, ini Kak Banar sengaja buka dari yang lebih sulitnya dulu, baru ke yang basicnya ya. Yuk. Nah, kita belajar apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, apa itu kejadian. Nah, percobaan itu dalam pengertian di peluang itu adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi, ada kemungkinan-kemungkinan hasil dari sebuah percobaan, ya. Lalu ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin muncul. Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari percobaan. Jadi ada percobaan, ada ruang sampel. Ya, ruang sampel itu yang mungkin muncul dari sebuah percobaan. Lalu ada titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota ruang sampel. Ya. Lalu ada namanya kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini pengertian-pengertian ini harus adik-adik pilah. Jangan sampai ketukar. Ya, jadi Kak Bandar harap adik-adik bisa menuliskannya atau mencatatnya di buku supaya nanti nggak kebalik-balik pengertiannya ya. Oke. Silakan dicatat. Kalau udah kita lanjut ke yang berikutnya. Ini pengertian dasar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ya. Kita sekarang mau belajar tentang kejadian. Ini bukan tentang kitab kejadian atau gitu ya, bukan. Tapi kita mau belajar tentang ini kejadian yang lainnya. Nah, kejadian ada dua. Kejadian sederhana, kejadian sederhana, tapi kejadian majemuk itu adalah kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari satu. Kalau kejadian sederhana, titik sampelnya cuma satu. Kalau kejadian majemuk, titik sampelnya lebih dari satu. Apa tadi titik sampel? Pengertian titik sampel tadi apa? Apa itu pengertian titik sampel? Titik sampel apa sih? Titik sampel itu anggota-anggota ruang sampel. Ya, anggota-anggota ruang sampel. Ya, jadi ada kejadian sederhana, ada kejadian majemuk. Ya, kejadian sederhana cuma punya satu titik sampel, kejadian majemuk punya titik sampel lebih dari satu. Yang jelas lebih dari satu itu minimal dua, ya. Lanjut. Nah, kita ngomongin peluang sebuah kejadian. Peluang sebuah kejadian itu dinotasikan seperti ini. Dalamnya bebas ya, mau E, mau A, mau B, itu bebas aja. Ya. Nah, misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, maka jika K kali, ya, dengan catatan si K ini di antara 0 dan N, ya. K-nya di antara 0 dan N. Maka frekuensi nisbi munculnya kejadian E dirumuskan sebagai berikut. Peluang E sama dengan K per N. Peluang E sama dengan K per N. Ya. Ini peluang suatu kejadian menggunakan frekuensi nisbi. Apa itu frekuensi nisbi? Coba searching di Google. Ada yang tahu frekuensi nisbi apa? Oke, nanti coba cari ya apa itu frekuensi nisbi ya. Nanti hari Sabtu kita bahas ya. Yuk, kita masih ada 2 menit lagi.
Nah, yang B, menghitung peluang suatu kejadian menggunakan ruang sampel. Nah, kalau menggunakan ruang sampel pakai konsep ini. Peluang E itu sama dengan banyaknya E yang muncul, ya, banyaknya kejadian E dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, ini yang sering umum dipakai, ya. Konsep ini yang sering umum dipakai untuk menyatakan sebuah peluang sebuah kejadian. Ya, jadi harus tahu dulu ruang sampelnya berapa, lalu banyak kejadian dari sebuah kesempatan yang muncul, ya. Itu dia. Oke, silakan dicatat. Kita stop sampai sini, nanti Sabtu kita lanjut lagi. Jadi Kak Bandar harap adik-adik bahannya sudah Kak Bandar upload di GCR. Adik-adik bisa lihat pelajari. Gimana nih? Yang tadi frekuensi nisbi itu adalah perbandingan antara banyaknya hasil percobaan Dengan? dengan total percobaan yang dilakukan. Good. Itu nanti ditambahin di catatannya ya. Jadi apa perbandingan antara? Banyaknya hasil percobaan. Banyak hasil percobaan dengan? Banyaknya hasil percobaan dengan total percobaan yang dilakukan. Oke. Dengan total percobaan yang dilakukan. Ya. Oke. Thank you adik-adik. Yuk kita absen. Nanti rekamannya boleh didengerin lagi. Buat teman-teman Rana Lampung udah dapat link YouTube-nya belum? Belum ya? Buat rekaman ya. Nanti satu orang boleh nanti minta Kak Bandar kirimin lah ke Pak Ben ya, link YouTube-nya ya. Biar kalian bisa belajar ya. Oke? Ya. Kita absen ya. Wih, Andrew potong rambut. Oh ya, thank you buat Felix Jefferson. Nah, Felix Jefferson ini adik-adik kemarin di Surabaya dan dia hadir tuh. Datengin kita ya. Thank you, Fel. Sama-sama, Pak. Kemarin kita seru ya di Surabaya ya. Luar biasa nih Felix. Yuk, kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Sabtu ya, jam 10 ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Yuk, Pak. thank you. Ya. Terima kasih, Oke, yuk. Terima kasih Pak. Ya, Felix, thank you. Ya, Felix, thank you.